Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus sudah menjadikan channel Domba Bagus sebagai referensi untuk belajar beternak domba dan kambing di Indonesia. Nah, ini kebetulan kita jalan-jalan juga ini teman-teman di YIB Farm yang beralamat di Manyaran, Kediri nih teman-teman. Nah, ini kebetulan juga teman-teman kemarin kan request pola pakannya itu seperti apa tidak ribet ternak domba dan kambing, dan pakannya apakah sama juga, nanti kita bahas di video ini teman-teman. Nah, ini kita sambil jalan-jalan dulu. Nah, ini kan pakannya kayak gini, ada yang hijauan, nah ini ada yang kering-kering kayak gini. Ini seperti apa kok beda-beda kayak gini? Nah, nanti kita tanya ke narasumbernya langsung. Ini populasinya di sini tuh 150 ekor teman-teman. Nah, kayak gini kan. Lah, ini dombanya juga gemuk-gemuk sekali loh ini teman-teman. Nah, ini kayak itu kasih pakannya juga gimana itu, naik-naik ke atas kayak gini. Nah, ini butuh berapa orang juga, nanti kita tanya-tanya langsung teman-teman ke peternaknya. Ini kita masih mencari peternaknya ini teman-teman. Nah, ini ada anak-anakan kambing. Nah, ini nah mungkin ini ada 2 sesi kayak gini nih teman-teman. Nah, ini kita cari Mbak Desinya teman-teman. Nah, kayak gini, wih, kambing-kambingnya kan ini. Nah, ini kambingnya putih-putih kayak gini nih. Nah, selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Desi baik. Masih sehat ya. Nah, ini kita ketemu lagi nih Mbak Desi karena ada teman-teman Domba Bagus yang tanya ini pakannya di YIB Farm itu seperti apa, kasih pakannya berapa kali, terus habisnya berapa banyak. Kita boleh ya review ini ya Mbak Desi? Boleh. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Desi, ada yang teman-teman Domba Bagus yang belum kenal ini. Ya, assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Desiani dari YIB Farm Kediri. Alamatnya? Alamatnya di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan. Banyakan. Kalau mau nomor WA-nya sekalian boleh ya Mas ya? Oke, nomor HP-nya sekalian. 081212123362. Nah, diulang lagi nomor HP-nya Mbak. 081212123362. Oh, kalau di YIB Farm ini melayani apa aja sih Mbak? Melayani apa aja? Maksudnya ya penjualan atau iya. melayani itu kita ada juga? Penjualan Mas, penjualan. Tapi fokusnya kita kalau penjualan di domba. Kalau kambing, kalau kambing-kambing itu kita fokusnya di ini apa namanya, susu. Di susunya. Ya. Jadi kalau domba-domba itu dijual pedaging dan hias. Nah, kalau ini dijual susunya. Nah, katanya ada itu juga apa? USG juga gitu. Layanan USG ya Mas. Ya. Ada, kita sempat ada, tapi untuk saat ini karena kita keterbatasan SDM juga ya Mas. Ya. Dulu kan sempat keluar tuh. Sekarang kita belum jalan lagi untuk layanan USG-nya. Oh iya ya Mas. Ada yang keluar soalnya. Masih fokus yang di kandangnya sendiri dulu. Di kandang dulu. Iya berarti ini teman-teman. Nah, ini kita mau bahas pakannya ini Mbak. Kan ini ada domba, ada kambing. Ada kambing. Nah, ini pakannya sama apa enggak? Sama Mas, insya Allah. Sama, jadi kayak jenisnya ya. Kita ada konsentrat, juga kita ada hijauan. Konsentrat sama hijauan. Cuma yang membedakan adalah di bagian konsentratnya Mas. Jadi kan kalau kambing-kambing ini adalah kambing-kambing perah Mas. Kambing-kambing yang memang menghasilkan susu. Jadi ya. Dia makannya khusus untuk pembentukan susunya dia. Nanti kualitas susunya tuh dia bagus. Kita ada 2 jenis pakan sih Mas. Ada pakan breeding itu yang untuk domba-domba itu. Untuk kambing pun juga breeding ada. Tapi yang mana yang di breeding kayak gini ini? Breeding ini. Ini karena masih kecil-kecil dia belum hamil. Jadi kita kasih makan breeding. Kalau yang di sini ini adalah yang khusus milking. Ini yang maksudnya ini yang sudah diperah, bisa diperah, yang ini belum gitu ya? Ini OTW Mas. Ini lagi bunting-bunting semuanya. Oh, jadi ini masih bunting. Ini kita kasih makan milking. Kenapa kita kasih makan milking? Itu ya karena untuk mempersiapkan susunya dia. Nah, pakan milking itu seperti apa Mbak? Pakan milking yang membedakan milking sama breeding itu komposisinya Mas. Komposisi detailnya aku lupa. Itu yang tahu suamiku karena gitu. Di sini yang lebih detail untuk mengurusi kayak gitu suamiku. Yang tahu komposisinya harus berapa, prosentasenya tuh harus berapa, ini berapa kilo. Itu suaminya yang tahu. Cuma pakannya sama ya.
Ya. Ini suaminya di mana suaminya? Di sana. Oh, nanti aja kita. Itu ya. Ya masih memandikan domba teman-teman. Nah ini pakannya kayak gini. Berarti yang pertama itu dikasih konsentrat dulu. Ya, konsentrat dulu. Ini tadi belum habis tapi udah ditambah. Jadi konsentrat dulu. Kenapa kok konsentrat dulu? Biar ibaratnya gini, konsentrat tuh makanan yang mengandung vitaminnya tuh banyak. Terus kalau hijauan ini itu untuk seratnya dia. Ibaratnya biar pencernaannya dia tuh aman juga gitu. Konsentrat, setelah konsentrat habis baru hijauannya dikasih hijauan. Nah kayak gini teman-teman. Jadi pola pakannya kayak gitu. Terus ini minumnya air putih. Ya air putih. Nah minumnya air putih nih teman-teman. Bukan dikasih maizon ya. Nah ini dikasihnya air putih kayak gini. Sirup. Nah nanti kalau sirup marjan malah kita kalau pas puasa bingung nanti rebutan sama dombanya teman-teman. Nah kayak gini, mantap sini. Nah ini. Tapi ini keringan ya Mbak ya, bukan comboran ya. Keringan, jadi berupa kering ya. Iya. Kita pakai silase. Ini kita Mas mau ganti pakan. Ini sebelumnya kan kita pakai silase kan. Biar istilahnya biar efisien waktunya juga kan, biar nggak setiap hari ngarit. Tapi ternyata kok setelah berjalannya waktu, setelah dipelajari, kok kayaknya lebih bagus yang hijauan fresh ya. Ini kita lagi mau ganti pakan, ini hijauan fresh. Insya Allah hari ini tuh hari terakhir dia makan silase. Ini jadi stok terakhir? Enggak stok terakhir sih, stok silase masih, tapi memang sengaja kita hentikan. Ya terus diapakan yang itu? Nanti buat makan domba-dombanya. Oh, jadi yang untuk silase nanti itu diuji coba di domba aja ya. Kalau ini mau diganti yang apa itu? Kalau kambing, karena gini Mas, kambing itu kan saya pribadi itu masih kayak belajar banget kan. Karena kambing itu ternyata yang tak rasain itu roller coaster banget gitu Mas. Karena mungkin masih baru ya, masih baru, jadi kayak belum tahu ini kambing tuh sebenarnya perawatannya harus seperti apa sih. Memahami kambing itu ternyata nggak mudah ternyata. Tidak gampang gitu loh. Emosinya kambing tuh beda ternyata sama domba. Nah ini teman-teman, cara memperhatikan domba, kambing aja butuh perhatian ekstra ya Mbak ya. Emang biasanya saya keliling pas jam makan gini sih Mas, biasanya sore. Aku yang benar-benar terjun di kandang, ikut ngasih pakan, ikut ngobatin, ikut ini segala macamnya itu di sore. Di sore hari. Biasanya gitu. Oh, nah ini kebetulan kita pas datangnya ini tadi pagi ya Mbak, mendadak ini tadi. Nah ini, kalau ini di apa kan ini Mbak kandang yang sini ini? Ini gini. Jadi kita ada beberapa kandang ini ya Mas. Ini sih Mas. Ini adalah kambing-kambing yang kita dietkan sebenarnya. Karena berarti ini kegemukan. Iya, lihat ini kan dia memang sebenarnya lucu kan, besar-besar gitu kan. Tapi ternyata dia harus diet, Mas. Ih, ternyata ada ini teman-teman, domba yang diet. Dia harus ini empat anak ini dia diet ini. Jadi porsi makannya kita kurangi. Kenapa kok didietkan? Biar apa ya, Mas? Biar dia tuh produktivitasnya juga tinggi juga. Karena dia belum hamil Mas, empat-empatnya ini. Katanya kan semakin gede badannya, terus semakin susah hamil katanya. Gitu. Nah ini cara kandangnya ini disendirikan kayak gini teman-teman. Ini kandang diet teman-teman. Iya, kandang diet. Wah, nah, ini kegemukan ini berarti ini darah-darah ya Mbak ya? Iya, darah-darah. Nah, ini darah-darah yang makannya banyak. Terus dia kegemukan, sekarang dikuruskan teman-teman. Ya, ini lagi dikuruskan. Saya baru ketemu di kandang ini teman-teman, ada kambing yang dikuruskan kayak gini. Ini malah ini. Lagi diet, lagi. Kalau di teman-teman gemuk gini dijual, di sini dikuruskan teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini juga jenis apa ini Mbak ini? Ini sapera. Sapera ya? Ada sapera apa sana ya? Wih, ini betina-betinanya ya. Nah, kalau ini Jawa-Jawa ya ini ya? Ini ya PE, Jawa Randu ini Mas. Nah, kayak gini ini masih banyak sekali teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau kasih pakan sehari berapa kali, Mbak? Sehari kita 2 kali, pagi sama sore. Pagi itu kita start jam 8. Kalau sore kita start itu setengah 4. Setengah 4. Oh, setengah 4. Selesai jam berapa? Selesai itu ya jam 5. Setengah 5. Oh, jadi cuma 1 jam setengahan ya? Ya, 1 jam setengah terus langsung dipantau. Ya, dipantau. Nah, pemantauan kayak gini teman-teman. Takutnya kan kalau dia makannya nggak lahap itu entah dia sakit, entah dia kenapa kayak gitu kan Mas. Jadi nanti takutnya nutrisinya tuh nggak terserap dengan maksimal juga kalau nggak kita pantau. Nah Mbak, kalau ini kan masih kecil-kecil ini, pakannya juga beda lagi nih. Ini ya pakannya breeding Mas ini dia. Kalau yang sini itu milking, yang ibu calon ibu-ibu ini. Ini kandang lepas sapi. Jadi kandang-kandang yang memang kita persiapkan untuk dia jadi doro-doro
berkualitas. Oh. Ini kandang lepas sapi. Ini kandang kawin, ini pejantan kita. Mana pejantannya? Nih, masih kecil tapi Mas dia. Oh, yang putih nih. Ya, ini nih. Oh, yang itu. Gobel. Gobel sini. Sini. Wih, dia sudah kekenyangan, teman-teman. Gobel. Nah, ini kandang kawin. Ini pejantannya, berarti ini kandang kawinnya ya. Oh, terus ini kandang lepas sapi. Lepas sapi, terus ini kandang cempe, si kecil-kecil. Loh, ini cempe-cempe ini. Pink. Ini betina apa jantan nih, Mbak? Ini campur. Mas. Campur ya? Ini pejantan ini. Oh. Ini pink namanya. Jantan tapi tak kasih nama pink. Loh, ini teman-teman. Loh. Gak boleh gitu pink. Loh. Ini pejantannya teman-teman. Nah, ini jantan ya? Jantan ini, Mas. Ya. Ini jantan. Ini jantan. Mantap sekali teman-teman. Nah, Ini di sini kayak gini nih. ini jantan. Ini namanya pink. Tapi warnanya coklat teman-teman. Kasih nama pink. Nah, Pink ya ayo kan? masuk lagi pink. Nah. Ini masih nyusu Mas ya. Masih nyusu. Ya, masih nyusu kita kasih susu. Oh, nanti susunya susu apa, Mbak? Susunya kita kasih susu sapi, Mas. Oh, lah berarti kalau susunya ini dijual, ini diganti susu. Ya. Oh ya Mbak, kalau di kambing ini kan ada yang jantan, ada yang betina. Ya. Kalau yang jantan biasanya diapakan, Mbak? Kita kalau jantan tuh ada yang kita lepas, Mas. Kemarin itu yang ke pasar itu aku jual ketalan jantan-jantan itu. Oh, jadi kalau pejantan lebih baik dijual? Iya, lebih baik dijual. Karena kalau untuk kosnya tuh nggak nutut, Mas, untuk nyusuin pejantan itu. Jadi akhirnya ya kita untuk mengurangi kos juga, yang pejantan-pejantan tuh kita jual. Oh, jadi yang Petalan-petalan gitu, masih yang dipertahankan yang betina-betina. Masih usia 1 minggu, pokoknya dia udah bisa ngedot, kita jual. 1 minggu teman-teman. Ada yang beli juga dia? Ada Mas, kemarin tapi aku jualnya ke pasar sih, langsung ke pasar gitu. Ada yang mau juga kan, kalau katanya sih kalau yang beli kambing-kambing yang petalan itu, kambing-kambing yang petalan itu dibuat kurban Mas, jadi digedein, beli yang masih kecil-kecil, masih petalan itu nanti digedein 1 tahun gitu, buat kurban udah bisa. Katanya sih gitu sih, saya juga kurang paham pasarnya gimana. Karena di sini fokusnya pada milkingnya, jadi kita yang dibutuhkan itu susunya teman-teman. Nah, ini yang sudah produksi yang mana Mbak susunya? Ini yang sudah produksi di sini Mas. Nah, ini kita lihat yang sudah produksi ini teman-teman. Ini tuh juga produksi. Nih. Oh, ini tapi sudah dikawinkan ya? Sudah dikawinkan, dia produksinya juga udah menurun ini. Terus itu Mas, yang ini ya? Randu itu sama sebelahnya. Oh, yang sana malah ya? Ya, yang sebelah sana. Ini Jawa Randu itu seharinya tuh dia 1 liter sampai 1,2 itu. Yang Jawa ini? Randu itu. Iya, yang itu. Oh, ini berarti ini sudah disilangkan dengan itu ya apa? Pejantan yang tadi ya? Enggak, ini kita beli udah dia agak belum kawin yang di sini Mas. Oh, sudah berarti sudah produksi susu kayak gitu. Loh. Mantap ini juga udah ya teman-teman. Ini tadi pagi. Nah, itu tadi sudah diperas ya? Ya, sudah diperas. Nah, kayak gini teman-teman. Pakannya sudah beda nggak yang di apa itu? Yang diperah ya? Nah, diperah. Kita kasih milking, cuma dia porsinya kita tambah. Jadi kalau yang ini ya, kalau yang sini-sini itu seharinya tuh dia 0,4 kilo. 0,4. Nah, kalau yang untuk itu bisa kita tambah 0,5, 0,6. Untuk konsentratnya. Kalau rumputnya sama. Sama sih, rumputnya sama, tapi gini Mas, kadang-kadang kalau dia lagi produksi susunya banyak ya, dia tuh makannya lebih banyak. Jadi kita tambah juga. Oh, ini rumputnya silase kayak gini. Bal, ini kenapa kok sih mau ganti hijauan kayak gini? Gimana Mas? Mau ganti hijauan segar tuh? Yo, mau ganti hijauan segar ya, biar apa ya Mas, istilahnya kan katanya kalau kambing itu kan apa ya, kalau manusia kan fitrahnya makan nasi gitu, ibaratnya di kita kan makan nasi gitu kan. Kalau nggak nasi nggak marem gitu ya. Nah, kita mau mencoba nih kambing ini kalau dikasih, beda nggak sih kalau dikasih hijauan yang segar gitu. Berarti ini masih mau tahap percobaan. Mau tahap percobaan. Nah, kalau pakai silase dan konsentrat ini Mbak, per hari itu menghabiskan biaya berapa sih per ekornya Mbak? Di kita itu 1 harinya ya Mas, 1 kambing itu kalau untuk yang breeding itu ada di kisaran 3,5 sampai 5.000 lah.
Sampai 5.000 ya pakannya. Kalau milking ini ibaratnya nggak ada hitungan gitu loh Mas. Dia emang mahal pakan milking ini. Tapi masih Dia paling murah itu ada di angka 6.900, hampir 7.000-an. Oh, tapi masih ketemu hitung-hitungannya, Mbak? Insya Allah masih ketemu. Masih ketemu ya? Masih ketemu. Nah, ini karena milking ini juga bisa dijual anakannya, Iya. juga bisa dijual susunya. Iya. Jadi dia double, makanya habisnya banyak nggak apa-apa. Jadi emang harus invest di pakan sih Mas. Invest di pakan di awal tuh, ya wes lah dipakani mahal nggak apa-apa, karena ya untuk produksinya dia di hari mendatang. Maksudnya kayak gini. Ini itu kan masih hamil tua Ya. mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi lah dia melahirkan. Nah, kita kasih pakan nih, kita kasih pakan yang banyak. Nah, harapannya nanti susunya dia bisa banyak juga untuk nutup pakan yang kita keluarkan hari ini. Oh, seperti itu. Nah, mantap sekali kan ini. Nah, Mbak Desi, kalau ini belajar ternak, tentang belajar pakan ini dari mana ini, Mbak? Dari suami. Oh, dari suami. Karena suamiku kan udah lebih dulu di sini Mas. Terus juga kena relasi kayak gitu ya. kan. Akhirnya juga banyak tanya ke sana ke sini, banyak belajar ke sana ke sini. Akhirnya dari banyaknya ilmu yang kita dapatkan dari relasi itu, akhirnya kita pakai di sini. Kita milih nih. Kita kalau metode ini gimana ya, kalau ini gimana ya gitu. Jadi kayak masih percobaan. Jadi gitu, masih masa trial error ya. Utamanya yang untuk kambing-kambing ya Mas. Iya. Nah, ini berarti ini sudah belajar melalang buana kemana-mana ini suaminya ya. Iya. Nah, jadi belajar dari kandang ke kandang, dari kandang ke kandang. Iya. Nah, nanti dapat saran ini dicoba dulu gitu ya. Iya. Mantap sekali. Kalau sekarang terjadi kendala apa Mbak dengan pakan ya Mbak? Banyak kendala atau aman-aman saja? Kendala sih mungkin ada, sempat beberapa kali itu ada yang mencret Mas. Ada yang mencret, mungkin itu sih mencret karena mungkin kebanyakan konsentrat. Gitu, kebanyakan konsentrat itu juga bisa bikin mencret ya? Bisa bikin mencret. Akhirnya kita netralkan dengan kita kasih rambanan kayak gitu. Oh, berarti penetral apa itu? Mencret itu pakai rambanan. Terus dikasih obat nggak? Dikasih obat juga nggak? Ada. Kita ada obat yang oral, kita cekokin itu sama obat yang injeksi. Yang ngobatin Mbak Desi sendiri? Kalau yang oral aku masih berani Mas. Kalau nyuntik aku belum. Iya. Jadi ini Mbak Desi masih tahap-tahap penyesuaian di kandang ini teman-teman. Nah kayak gini, mantap sekali. Domba-domba dan kambingnya juga sehat-sehat semua loh ini teman-teman. Mantap sekali ini. Nah berkembang. Kalau ini rumputnya ini nanam sendiri apa beli Mbak? Beli Mas, kita Mas. Beli. Ya doain ini kita lagi proses cari lahan untuk ya buat bank pakan kita lah. Biar kita nggak beli-beli juga kan, jadi bisa nanam sesuai apa yang kita butuhkan. Mantap. Kalau itu konsentratnya beli apa bikin sendiri? Konsentratnya kita beli bahan pokoknya, terus nanti kita raduk sendiri Mas. Oh, jadi beli bahan baku terus tinggal meraduk. Wah, nanti kapan-kapan pas ngeraduk apa itu konsentrat? Siap. Kabarin ya Mbak ya. Ini kan awal bulan Mas, biasanya kita awal bulan tuh belanja untuk 1 bulan, untuk 1 bulan, terus itu nanti kita stok gitu Mas. Jadi belanjanya per 1 bulan itu. Oh, per 1 bulan ya. 1 bulan. Nah itu terus 1 bulan terus ngeraduknya tiap tanggal. Gini, jadi kita kayak misalkan kita butuh berapa nih dalam 1 minggu atau 2 minggu kita raduk. Jadi nggak semuanya, nggak 1 bulan itu kita raduk semuanya. Oh, berarti 2 minggu sekali kalau itu diraduk. Iya, karena itu keterbatasan tempat aja sih Mas. Keterbatasan tempatnya ya. Soalnya. Jadi ya udah ya kita secukupnya tempat kita aja. Nah nanti kalau bikin konsentratnya itu saya dikabarin ya Mbak ya. Siap. Nanti kita review, kita bagikan ke teman-teman juga caranya membuat itu seperti apa. Bahan-bahannya bakunya seperti apa. Nah itu teman-teman, kalau ini kita bagikan pola makannya itu cuma sehari 2 kali ya Mbak ya. 2 kali, pagi sama sore. Nah pagi jam berapa? Pagi start jam 8. Kalau sore itu start setengah 4. Oh iya itu sudah nggak pernah berubah-ubah ya, rutin jam-jam segitu ya. Nah nanti kalau main-main ke YIB kayak gitu teman-teman, mainnya kalau ingin lihat pas makannya ya jam itu tadi. Kalau mau main-main ngobrol-ngobrol, nah itu ya nggak apa-apa, bebas saja. Kalau Mbak bebas. Nah, ini di sini terus ya Mbak Desi ya? Iya, kalau aku sore pulang sih Mas. Kalau yang di sini terus tuh gantian, ada suamiku sama satu lagi namanya Mas Nopem yang jaga kandang di sini. Gantian tidur di sini gitu loh Mas. Karena
ternyata kalau ditinggal masih gak ditungguin itu ya juga resiko juga sih Mas. Terutama saat malam hari. Itu malam hari itu butuh banget pengecekan. Jadi kita malam pun ada pengecekan. Dicek. Tapi ada CCTV-nya juga kan? Nggak dicek dari CCTV? Ada CCTV. Cuma kan ketika misal nih Mas ada kambing yang mencret kan kita nggak bisa langsung tuh. Loh Mbak, kalau mencret itu ya biasanya mencret kalau penanganannya nggak cepet apa beresiko? Bisa bablas Mas. Gitu, sangat bisa bablas Mas. Cepat sekali memang. Jadi kita kemarin tuh Mas ada kejadian yang bikin pusing juga. Jam 6 kita cek, jam 6 pagi. Jadi dia tuh kambing yang paling besar di sini secara postur ya. Secara postur dia paling besar. Itu kita namai CR7. Nah, dia itu Mas jam 6 tuh masih aktif Mas. Masih gini-gini di situ kandangnya di atas wastafel itu. Dia masih aktif. Aku ke kandang setengah 9 itu dia udah nggak tertolong. Wih, cuma 2,5 jam ya? Sekitar 2 jaman lah. Setengah 9 aku nyampe kandang tuh dia udah nggak tertolong Mas. Jam 6 padahal dia masih aktif loh. Wah. Nah itu ternyata dia ada indikasi mungkin mencret juga sih Mas. Gitu. Jadi kalau kambing ya kalau mencret itu benar-benar harus penanganannya cepat, terutamanya dia jangan sampai dehidrasi, air minumnya jangan sampai kurang, makannya juga jangan sampai kurang, karena kalau dia udah dehidrasi dia lemes, sangat berpotensi lemes. Ketika udah lemes itu susah Mas dia bangunnya lagi, harus diinfus gitu. Kita sempat ada dapat infus kambing juga. Kambing aja diinfus teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi itu berarti penyakit paling berbahaya itu kalau kembung ada nggak juga? Kembung ada ya, dari mencret itu tadi kan. Dari mencret itu tadi dia kembung tiba-tiba. Berarti komplikasi ini teman-teman, penyakitnya teman-teman. Nah tapi tempat terjadi kematian, nah apa Mbak yang menjadikan tetap mau beternak ini Mbak? Mau beternak mungkin karena apa ya Mas, ya Mas dia cintai sama mereka gitu. Apakah sudah terlanjur bikin kandang yang besar daripada kosong? Aduh diisi apa ya ini ya gitu. Nanti nggak bisa muter dong kalau nggak lanjut. Gitu. Jadi kita tetap harus semangat teman-teman. Mati satu tumbuhnya 1000. Nah nanti kita di sini bakal 1000 ekor nanti teman-teman. Nah itu sudah ada jalannya itu teman-teman. Sana itu. Sudah ada jalannya. Amin doakan. Oke Mbak Desi, saya terima kasih ya sudah dibagikan pola pakannya di sini. Paginya konsentrat dulu terus sama rumput, nanti sorenya juga sama ya. Nah seperti itu teman-teman, di sini pola pakannya itu 2 kali teman-teman. Oke, bagi teman-teman domba bagus yang mau bertanya-tanya YIB Farm itu alamatnya di mana, diulangi lagi Mbak, alamatnya di mana Mbak? Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan. Untuk nomor HP-nya 0812123362. Nah itu teman-teman, langsung dicatat saja ya, nanti saya tulis juga di komentar-komentar teman-teman. Nah teman-teman tanya apa aja di YIB Farm ini, tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan terbaik akan kita bikinkan video ya Mbak ya. Nah nanti pertanyaan terbaik akan kita bikinkan video teman-teman. Nah bagi teman-teman domba bagus, silakan share video ini jika dirasa video ini bermanfaat teman-teman. Nah bagi teman-teman domba bagus yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.